Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Digital Jasi, malam ini saya akan mendemokan sebuah sistem informasi PPDB online. Ya, sistem informasi PPDB online ini berbeda dengan versi-versi sebelumnya, yang mana pertama masih menggunakan PHP. PHP-nya ini PHP versi 7.2. Ya, ini udah versi PHP yang lumayan baru ya. Yang berbeda dan yang menarik dari aplikasi PPDB online ini, ya, saya lebih menyebutnya sistem informasi PPDB online. Ini lebih banyak fitur seperti sistem informasi sekolah ya. Selain hanya bisa digunakan untuk sistem informasi PPDB online atau web PPDB online, juga bisa digunakan sebagai media atau sistem informasi website sekolah. Karena sudah memiliki berbagai fitur yang kami kira sudah memenuhi syarat untuk sebuah website sekolah. Oke, saat ini saya coba jelaskan terlebih dahulu beberapa fitur yang ada pada front end ya, atau bagian luar daripada aplikasi ini. Pertama, sudah terlihat di sini ada menu-menu ya, dari mulai menu home, menu acara, menu artikel tentang kami ya. Di sini meliputi visi misi, juga sambutan kepala sekolah. Lalu ada galeri pun di sini ada galeri video ataupun galeri foto ya, dan ada menu kontak juga, dan juga ada menu PPDB. Jadi beginilah tampilan aplikasinya. Nah, saya jelaskan dulu ke bawah ya, kita scroll dulu. Oke, di sini juga sebelumnya ada slide ya. Slide ini juga bisa diedit di bagian back end aplikasi atau bagian halaman admin ya, halaman admin daripada sistem informasi PPDB online ini. Bisa diedit fotonya, bisa diedit juga captionnya, dan ini bisa digeser gitu ya. Dan sini ada tabnya juga, tombol untuk menggesernya ya. Nah, di sini bisa ada caption juga, nanti bisa diganti. Oke, kita scroll ke bawah. Ini mirip sekali seperti website sekolah ya. Tidak hanya berfungsi sebagai portal pengisian data atau pengimpunan data peserta didik baru ya, calon peserta didik baru, namun juga calon peserta didik baru bisa melihat halaman front end ini adalah sebagai website sekolah yang begitu elegan dan juga tentunya responsif jika diakses dari berbagai jenis gadget atau jenis device ya. Di bawah ini ada our service yang bisa menerangkan tentang, for example di sini ada keunggulan sekolah ya. Ini bisa diterangkan di sini, ada tab-tabnya, dan ini pun tidak, kalau Anda ingin mengeditnya ini tidak perlu Anda masuk ke search code untuk mengeditnya, nanti cukup masuk ke halaman admin ya, ke halaman admin atau back end daripada aplikasi sistem informasi PPDB atau pendaftaran peserta didik baru ini ya, secara online. Lalu di sini juga disediakan tab di paling bawah ini, penerimaan peserta didik baru dibuka. Nah, di sini ada daftarkan diri Anda. Nah, ini adalah tombol untuk masuk ke halaman form pendaftaran ya. Kalau ini untuk masuk ke halaman form login daripada siswa yang sudah mendaftarkan diri. Lalu di bawah ini juga ada jurusan ya. Ada jurusan. Nah, lagi-lagi untuk jurusan ini juga sudah berbentuk seperti content management system, sehingga tidak perlu lagi untuk mengedit search code untuk mengedit halaman front end atau halaman depan ini. Di sini tinggal nanti ditambah jurusan apa saja, lalu di jurusan itu meliputi nama jurusannya, juga nama guru ya, guru pemangku atau istilahnya mungkin kepala program jurusannya ya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan nanti. Ini juga ada tombol untuk balik lagi ke atas. Nah, di sini ada juga bagian acara di mana menampilkan beberapa acara yang ada di sekolah yang bersangkutan ya. Di sini juga bisa ditambahkan. Ini khusus acara. Bisa ditambahkan di halaman admin juga ya. Nanti portalnya ada khusus. Lalu selanjutnya di sini ada statistik sekolah, meliputi jumlah staf guru, jumlah siswa, jumlah penghargaan, jumlah kelas.
yang mana angka-angka ini juga masih sama, bisa kita input angkanya itu di halaman admin ya. Lalu di sini kita cek lagi, di bawah itu ada bagian artikel sekolah ya. Ini juga saya kira sudah cukup untuk menjadi sebuah standar bahwa ini cukup menjadi sebuah sistem informasi website sekolah ya, kecuali mungkin kebutuhan website sekolahnya lebih ya. Kalau hanya sekedar informasi website sekolah, ini juga sudah mencakup, selain juga sebagai sistem informasi PPDB atau PSB online ya, penerimaan siswa baru online. Nah, di sini ada artikelnya, lalu di sini bagian footernya ya, bagian kakinya seperti itu. Coba kita cek dulu satu artikel, misalkan yang ini. Ya, kita masuk dulu ke artikelnya. Nah, ini aplikasinya menggunakan PHP versi 7.2. Ini dibangun dengan framework kode igniter atau CI ya. CI-nya CI versi 4 ya. Ini running di PHP. Nah, ini halaman artikel ya, halaman satu artikel. Lalu di pinggirnya juga ada popular artikel yang menampilkan artikel-artikel yang terpopuler. Lalu di sini juga ada pemisahan artikel ya per kategori. Ini mirip-mirip sekali dengan blog gitu ya, seperti blog seperti itu. Oke, kita misalkan masuk ke menu acara. Nah, tentunya di menu acara ini menampilkan beberapa acara yang sudah dibuat di halaman admin ya. Ada pemilihan ketua OSIS, bisa kita cek. Nah, di sini juga sudah ada langsung waktunya. Tentunya juga sama, di sini ada waktunya, di sini deskripsinya, ini tanggalnya, ini waktunya ya, maksudnya jamnya, dan lokasinya di mana, ini juga sudah. Nah, di sini deskripsi daripada acara tersebut. Nah, itu untuk acara, dan ini menurut artikel untuk menampilkan artikel-artikel yang sudah dibuat di halaman admin. Lalu selanjutnya ada menu tentang kami. Di sini ada visi misi. Oke, ada visi misi. Ini bisa dibuat di halaman admin juga ya, berbentuk tambah halaman ya, tambah halaman. Lalu di sini juga ada sambutan kepala sekolah. Ya, sambutan kepala sekolah juga bisa ditambahkan di sini. Lalu di sini kita bisa juga galeri foto. Nah, galeri foto ini tentunya meliputi foto-foto ya. Foto-fotonya juga bisa di zoom, tinggal diklik saja fotonya, nanti akan tampil di sini fotonya ya. Nah, ini belum terlihat. Nah, ini seperti ini tampilan fotonya. Bisa kita close kalau jika sudah. Atau kita juga bisa menjalankannya dengan tombol next ya. Tombol next-nya kita keluar. Bisa juga kita mendownload filenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke galeri video. Nah, di galeri video ini tentunya kalau tadi galeri foto itu menampilkan foto ya, kalau galeri video itu menampilkan apa? Video ya, video-video yang juga bisa diinput di halaman admin. Oke, ya seperti ini. Selanjutnya di sini ada menu kontak, bisa mengisi dari mulai nama, email, nomor HP, subjeknya. Lalu di sini pesannya bisa dikirimkan nanti langsung ke admin sekolahnya ya. Lalu di sini ada keterangan sekolah juga. Ini bisa diedit nanti di sistem informasinya, di backendnya ya, di backendnya. Oke, kita kembali lagi ke home, atau juga kita bisa klik langsung PPDB. Cuma kalau ke sini kita masuk dulu ke halaman login ya. Nanti di halaman login kalau kita klik PPDB, atau bisa juga klik ini kalau mau daftar langsung, daftarkan diri Anda. Nah, ini simpel sekali untuk pendaftarannya, karena nanti siswa ini akan mengisi data dirinya secara lengkap itu nanti setelah mereka login ya. Setelah mereka login. Tidak hanya itu, mereka juga nanti setelah sukses mendaftar akan otomatis dialihkan ke halaman dashboard siswa. Jadi akan login otomatis. Lalu mereka juga akan mendapatkan notifikasi
ke email mereka ya, ke email yang mereka inputkan di sini, mereka akan mendapatkan notifikasinya ya. Nanti akan ada notifikasi ke email berupa data-data siswa mereka seperti jurusan, lalu password untuk login apa nanti akan dikirimkan juga ke email ya, barangkali nanti lupa. Nah, untuk mendaftarkannya tadi sudah ya, diklik daftar, lalu ini udah ada halaman pendaftaran atau daftar siswa baru. Kita pertama kalau mau melihat silakan bisa di sini, petunjuknya juga bisa dibaca ya. Untuk petunjuknya ya, kalau misalkan ada pertanyaan bisa diklik di sini. Ini untuk petunjuknya, petunjuk daripada cara pengisiannya, siswa bisa membacanya. Yang kedua, selanjutnya adalah pendaftaran siswa. Kita akan coba mendaftar. Pertama dia milih jurusan. Ini yang tampil adalah jurusan-jurusan yang memang sudah di-input di halaman admin ya. Misal teknik sipil bangunan, lalu namanya kita masukkan misal ini ya, Sanusi Menik misal. Lalu email siswa kita masukkan. Nah, misal ini ya. Nah, email ini nanti diusahakan yang aktif ya, meskipun kalaupun tidak menggunakan email aktif, ini akan tetap bisa mendaftar ya. Namun tidak akan bisa mendapatkan notifikasi karena emailnya tidak valid ya. Lalu selanjutnya nomor handphonenya bisa diisi 08 berapa gitu ya, 08 56 misal. Lalu asal sekolahnya misalkan SMPN 1 Cengkareng ya, misal ya. SMPN 1 Cengkareng, alamatnya bisa diisi misalkan Cengkareng, misal saja ini. Ini alamatnya, alamat lengkap ya. Lalu selanjutnya ini tinggal daftar. Nah, ketika daftar akan muncul dulu seperti ini, lanjutkan mendaftar PPDB, Anda akan menerima email dari admin PPDB, periksa inbox atau spam email, karena mungkin bisa masuk spam ya. Lalu setelah itu kita tinggal klik lanjutkan. Nah, ini akan langsung dialihkan atau redirect ke halaman siswa ya, karena siswanya sudah sukses. Nah, ini akan muncul pendaftaran berhasil. Nah, ini adalah halaman siswa. Nah, di sini di halaman siswa kita coba cek dulu emailnya ya. Email yang digunakan oleh siswa kan ini nih. Nah, ini akan masuk ke email itu. Ada gak ya? Nah, ini langsung muncul ya emailnya. Emailnya berhasil mendaftarkan diri dari admin PPDB-nya ya. Dari admin PPDB-nya berisi data diri yang barusan dimasukkan ya, kecuali password ya. Kalau password itu langsung otomatis dari admin. Makanya di sini siswa menerima notifikasi bahwa bahwa ini adalah detail daripada informasi yang telah dia masukkan, termasuk akun untuk dia login ke halaman sistem informasi PPDB online-nya. Ini emailnya ya. Ini otomatis emailnya. Lalu selanjutnya di sini kita cek di halaman siswa ini ya. Pertama ada jurusan yang bisa dia update, lalu ada juga nama lengkap dia, nick-nya yang harus dimasukkan, NISN-nya, tempat lahir, lalu tanggal lahir, lalu di sini asal sekolah, lalu passwordnya juga bisa diupdate oleh dia. Nah, makanya di sini statusnya pending ya, statusnya pending. Bisa nanti statusnya terkonfirmasi atau juga pending. Nah, ini detailnya. Kalau statusnya masih pending, yang hanya siswa bisa lakukan hanya mengupdate ini ya, mengupdate data profil ini, lalu setelah itu dia hanya bisa logout saja. Tapi kalau nanti sudah terkonfirmasi dari adminnya, itu dia akan di sini statusnya terkonfirmasi dan dia di sini akan muncul tombol untuk mencetak ya, untuk mencetak formulirnya ya, formulirnya secara online. Oke. Kita coba isi nick-nya misal 320121. Nah, misal seperti inilah. Ini nick-nya misal, lalu NISN-nya biasanya 10 digit. Misal gitu, lalu tempat lahirnya misalkan dia dari Jakarta. Lalu tanggal lahir dia tanggal berapa itu nanti bisa dicek di sini. Tanggal lahirnya misalnya formatnya tanggal, bulan,
tanggal, strip bulan, strip tahun. Berarti di sini misal 09 strip 10 misal tahun 2000 misal gitu ya. Itu tinggal diisi. Lalu alamat sekolah, alamat asal sekolah asal itu, alamat sekolah asalnya misal di Cengkareng tadi ya, misal Cengkareng. Lalu di sini tinggal diisi juga dari mana mendapatkan informasi, misalkan dari alumni. Nah ini tinggal diupdate, diperbaharui ya, tinggal diupdate. Oke, berhasil diupdate sehingga nanti admin bisa melihat data ini secara lengkap. Cuma ini masih statusnya pending ya. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya. Di sini sudah ada jelas untuk detail loginnya. Lalu kita logout dulu dari halaman siswa, kita masuk dulu ke halaman admin ya. Kita logout dulu. Nah, ini untuk halaman adminnya kita ganti URL-nya. Kita tambahkan tulisan masuk admin. Nah, ini ya, masuk admin, enter. Nah, ini tinggal kita ketik admin, lalu passwordnya juga admin ya. Kita login. Nah, ini adalah halaman adminnya. Nah, di halaman admin ini banyak hal yang bisa kita edit ya. Maksudnya kita bisa kondisikan dari mulai hour service. Tadi kan di bawah ini ada hour service, itu meliputi tadi keterangan-keterangan sekolah ya. Nah, ini kalau daftar siswanya yang masuk itu ada di mana? Ada di menu data siswa ini. Kita bisa klik langsung, ini boleh. Tinggal nanti kita masuk ke kita cari siswa yang sudah mendaftar. Nah, ini yang barusan ya, Sanusi Melik. Nah, ini tinggal dikelola. Oke, tinggal dikelola. Lalu kita cek data-data yang masuknya, datanya seperti apa, kita cek. Lalu selanjutnya kita konfirmasi kalau memang sudah. Nah, kalau misalkan status pending ini mau dirubah ke konfirmasi, hanya berpatokan pada apakah data sudah lengkap atau belum, ya ini berarti datanya tinggal dicek. Kalau sudah lengkap berarti tinggal konfirmasi. Namun bagaimana kalau status konfirmasi, status pending ini harus dirubah ke konfirmasi, atau seperti apapun perubahannya nanti tinggal diganti saja istilah ininya. Nah, itu bagaimana kalau misalkan mengacu pada pembayaran, maksudnya ke pembayaran. Kalau misalkan si siswa itu sudah bayar uang pendaftaran baru dikonfirmasi. Nah, itu bisa mungkin untuk instruksi pendaftarannya bisa disisipkan di alamat email ini ya. Ke email yang pesan yang masuk ke email itu bisa disisipkan nomor rekeningnya, keterangan untuk diarahkan ke membayarnya. Lalu nanti setelah membayar diarahkan ke nomor WhatsApp yang mana agar bisa menghubungi. Lalu nanti adminnya mengkonfirmasi secara manual di halaman admin ini. Mungkin seperti itu. Contoh kita konfirmasi yang ini. Ya, lanjutkan konfirmasi. Yes, kita lanjutkan. Nah, makanya setelah dikonfirmasi itu, di sini juga akan muncul stak formulir ya. Ini di halaman admin. Nah, ini statusnya status konfirmasi. Nah, setelah admin mengkonfirmasi siswanya di halaman admin, maka siswa pun akan menerima email kembali ya. Menerima email kembali yang di dalam email tersebut berjudul "Selamat Anda dikonfirmasi". Jadi dalam hal ini bisa status kelulusan atau apa, nanti akan ada info ke email mereka juga bahwa mereka sudah diterima di sekolah ini atau data mereka sudah terkonfirmasi oleh admin. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah jelas sekali bagaimana bisa kita menjalankan aplikasi ini dengan sangat mudah, dan siswa pun akan menerima informasi yang sangat mudah terkait apakah data mereka sudah dikonfirmasi atau status mereka lulus atau tidak. Seperti itu. Oke, kita coba keluar dulu dari halaman admin. Ya, setelah keluar dari halaman admin, kita coba masuk lagi ke halaman siswa atas nama Sanusi Melik tadi ya. Ini halaman siswanya. Nah, ini
ini halaman login siswa maksudnya. Nah, di halaman login siswa ini ya kita masukkan alamat emailnya, lalu masukkan passwordnya ya. Passwordnya kita kopas dulu. Ini berarti yang sesuai tadi yang dimasukkan di email ya. digitaljesius.com@gmail.com. Lalu passwordnya yang barusan di email, lalu klik login dan bisa login, dan statusnya di sekarang sudah konfirmasi ya. Lalu di sini tidak hanya muncul tombol logout tapi juga tombol cetak formulir ya. Nah, ini untuk tombol cetak formulirnya bisa muncul ya, bisa muncul itu setelah, nah ini akan langsung muncul seperti download ya. Ini akan muncul setelah admin mengkonfirmasi. Lagi-lagi setelah admin mengkonfirmasi. Ingat ya itu. Jadi akan muncul formulir bisa dicetak itu setelah admin mengkonfirmasi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk sementara mengenai video demo sistem informasi PPDB online 2020 ini yang bisa juga sekaligus mencakup untuk sistem informasi website sekolahnya, dicukupkan sekian dulu. Nanti di video selanjutnya kami akan membahas cara penggunaan di halaman adminnya, fitur-fitur apa saja, bagaimana cara settingnya dan lain-lain gitu ya. Dan selanjutnya nanti mungkin juga akan diperlihatkan bagaimana cara installnya di localhost ataupun di server online hosting, share hosting ataupun VPS, cloud hosting dan lain-lain. Cukup sekian dari Digital Jesi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mensupport channel kami dengan cara subscribe channel YouTube Digital Jesi. Untuk segala kebutuhan Anda bisa mengakses di website resmi kami di digitaljesius.com. Terima kasih.